Welcome to Artokels. Cuaca Jakarta sekarang lagi nggak menentu, kadang hujan deras dan seringnya gerimis dengan angin sepoi-sepoi. Badan terasa nggak enakan kalau gini suasananya. Di kota kalian gimana keadaan cuaca saat ini? Boleh komentar dong biar saya tahu juga. Pandita Diep merupakan wanita kelahiran tahun 91 yang berasal dari wilayah bernama Phan Rang Thap Cham, negara Vietnam, dan berprofesi sebagai ahli kecantikan. Pertengahan tahun 2017 pindah ke ibu kota Hanoi untuk memperdalam ilmu kecantikan, hingga berkenalan dengan suaminya pada tahun yang sama. Saling jatuh cinta, lalu menikah di bulan Mei 2018, kemudian hidup bahagia. Sang suami yang berprofesi sebagai pastry chef hotel bintang 4 kemudian mengalami kecelakaan kerja hingga terjadi kebakaran besar pada bulan Juli 2020. Entah apa detail kerusakannya saat itu, namun dengan komplikasi luka bakar, penyakit bawaan sampai terpapar virus pandemi, akhirnya pernikahan selama 26 bulan tersebut pun harus kandas karena suaminya meregang nyawa di rumah sakit Tukuk Internasional. Pandita ngerasa duka mendalam karena dia harus kehilangan orang tersayang pujaan hatinya. Padahal kala itu sedang dalam program kehamilan. Setelah setahun pertama nikah, sempat menunda hamil demi karir perempuan ini. Menjadi janda di usia 29 dan lagi produktifnya bukanlah hal yang mudah. Namun hidup wajib berjalan dan cuma perlu waktu 1 tahun bagi Pandita guna membuka hatinya bagi laki-laki lain. Keluarganya bilang wajib move on lah supaya punya keturunan, jangan menutup diri. Emang bener juga sih, toh ternyata birahi nggak bisa dibendung lama-lama setelah kosong belayan. Dia pun kenalan dengan seorang tentara bernama Tanta Van Po pada akhir 2021 yang usianya lebih muda 3 tahun. Lelaki tersebut sangat baik dan penyabar, yang belakangan diketahui ternyata Tanta punya harta warisan banyak dari kedua orang tuanya yang ada di kota Tai Nguyen. Dia anak tunggal dan satu-satunya pewaris harta bapaknya yang banyak. Gimana Pandita nggak merasa seperti dapat jackpot, dapat berondong tajir, meski beberapa temennya suka menyindir dan ngejekin bahwa wajah Tanta jelong seperti orang kampung. Lah yang penting kan duitnya banyak dan bisa membahagiakan istri. Terbukti pada bulan Januari 2023, akhirnya resmilah keduanya menikah di kampung halaman sang lelaki ketika usia Pandita 32 dan suami barunya 29 tahun. 3 mingguan mereka sempat bulan madu ke Polandia sampai akhirnya pulang ke Hanoi dan menempati salah satu rumah kecil milik ayahnya Tanta di sana. Pandita sering membagikan momen kemesraannya bersama sang suami di sosial media supaya orang-orang yang suka membuli wajah Tanta pada gondok. Bahkan harta seperti 3 buah mobil dan barang-barang bermerek selalu dipamerkan supaya temen-temennya yang ange makin terbakar karena dengki. Padahal mah wajah Tanta ganteng kok. Entah kenapa pada ngebandingin dengan muka mantan suami pertama Pandita yang katanya kayak bule. Beberapa bulan setelah menikah, sebenarnya Tanta sudah sering mempertimbangkan permintaan sang istri yang kepengen bangun rumah sendiri dengan interior, eksterior, dan tata letak serta berbagai ornamen pelengkap dipilih oleh Pandita sendiri. Bukannya apa ya kan, karena kediaman yang mereka tempati sekarang masih milik mertua. Jadi perempuan itu ngerasa nggak berani merombak atau renovasi sesuai keinginannya. Padahal mah kata Tanta ya silakan aja kalau mau direnov karena orang tuanya tidak keberatan. Tapi emang Pandita banyak alasan pengen bangunan baru dengan tanah lebih luas dan supaya surat rumahnya bisa pakai nama dia. Akhirnya berbagai omongan suaminya dilawan. Yang terpenting bangun rumah baru yang besar untuk Pandita sebagai tanda cintanya. Lagian duit mereka banyak kok, pelit amat kayak gak sayang sama istri. Makanya pada bulan Oktober 2023 mulai deh dicari lahan yang cocok, dan saat udah dapet yang diinginkan langsung direkrut juga para tukang serta arsitek yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah istimewa persembahan untuk istrinya di Jalan Tuy Quek, kota Hanoi.
Tanta masih aktif bertugas sebagai tentara dan kadang bepergian juga ke wilayah Lao Cai sebagai bagian dari area dinas selain di Hanoi. Emang terkadang suka ninggalin istrinya tapi tidak sering, maksimal 2 hari dalam seminggu. Sejak bulan Mei 2024 saat rumahnya udah hampir selesai, tinggal finishing sana sini. Jadi udah 6 bulanan dikerjain bakal kelar. Ternyata Pandita mulai kepincut dengan mandor tukang bernama Lalo Giau sebab lelaki tersebut sering juga live streaming di sosmed hitam sembari menunjukkan progres pengerjaan rumahnya. Emang sih viewernya cuma sedikit, tapi Pandita jadi naksir dengan gaya maco namun cute pembawaan si Lalo. Dia itu jarang mengunjungi rumah yang sedang dikerjain sebab dilarang oleh sang suami. Jaraknya sekitar 8 km dari kediaman sekarang dan biasanya Tanta yang kesana mengawasi serta memberi info perkembangan. Makanya ketika Pandita tahu bahwa si Lalo sering muncul di sosmed, suka dikasih komentar yang bikin kuli bangunan tersebut senyum-senyum karena malu dan kegeeran. Lalo berusia 32 tahun dan sudah memiliki anak istri. Dia bersama kuli bangunan lain yang menjadi bawahannya senang kok kerja sama Tanta dan Pandita karena tidak cerewet dan gaji mingguannya cair sesuai kesepakatan. Soalnya banyak sekarang yang bawel dan upah sering dimundur-mundurin dengan alasan kurang puas hasil sementara. Pada akhir bulan Mei 2024 saat suaminya sedang berada di luar kota, ternyata dengan nekat Pandita menghubungi mandor bangunan si Lalo, menyuruh datang ke rumahnya untuk ngasih info progres pekerjaan. Alih-alih mereka akan sibuk dengan obrolan mengenai pemasangan ini itu, ternyata Pandita malah nangis di pundak Lalo, kemudian cerita bahwa pernikahannya yang kedua ini kurang bahagia. Bukan karena suaminya suka mukul atau tidak mau ngasih uang belanja, melainkan Tanta tidaklah segarang penampilan dan pekerjaannya. Sejak 1,5 tahun lalu setelah menikah, dia itu nggak pernah berhasil mencapai klimaks di ranjang karena suaminya susah tegang. Udah diuel-uel, pemanasan lama bahkan pakai obat kuat, namun tetap aja burungnya nggak bisa hidup, meletoy kayak balon kempes. Mereka sudah mendatangi beberapa dokter dan diberi saran mengenai istirahat cukup serta pemilihan makanan, tapi nggak ada yang berhasil sampai sekarang. Satu-satunya alasan bertahan ya cuma karena duit dan harta warisan si Tanta banyak banget. Jadi kala itu Pandita minta tolong pada Lalo untuk memberinya kepuasan dan janji akan dibayar. Berhubung Lalo pun suka sama wajah dan bodi perempuan tersebut, langsung disetujui dengan pembayaran 2 juta dong atau sekitar 1,2 juta rupiah. Dan bener aja, tanpa usaha yang berlebihan, nampaknya kuli bangunan tersebut berhasil memuaskan Pandita dalam 30 menit. Rahasia ini pun dijaga mereka dengan baik. Permainan kedua dilakukan 2 minggu kemudian saat sang suami dinas luar. Namun setelahnya Lalo menolak saat diajakin lagi sebab dia kan punya istri dan merasa bersalah jika harus mengkhianati keluarganya. Pada pertengahan Juni 2024, Pandita mulai kesal karena si Lalo nolak terus sementara dia senang sama lelaki tersebut yang anunya gede, nafsunya bagai serigala, dan yang terpenting perempuan itu selalu terpuaskan selama 2 kali main dengan Lalo. Karena selalu merijek saat ditelepon, akhirnya Pandita nekat naik motor menuju rumah yang lagi dibangun, dan ternyata saat itu Lalo nggak ada karena malam udah pulang. Bertemulah dia dengan beberapa kuli lain yang nginap di situ. Lalu ngobrol dengan kenek kuli yaitu pemuda berusia 27 bernama Mando Luat yang bertampang manis menurut Pandita. Kemudian dimintain nomor handphonenya dengan alasan kalau ada keperluan yang mau ditanya. Besokannya wanita ini mulai berhenti menyuruh Lalo datang karena jual mahal. Dia pun menyuruh Mando mampir ke rumah yang ditempatin hingga mengajak pemuda tersebut ngobrol sampai berhasil merayunya untuk menjadi pemuas. Bahkan Mando dikasih tips tidak semahal Lalo, cuma 500.000 dong atau sekitar 300.000 rupiah. Itu pun udah senang dia karena suka sama ibu Pandita. Jahatnya lagi malah perempuan tersebut bilang telah jatuh cinta kepada Mando dan biarlah mereka akan menjadi kekasih gelap selamanya sebab dia jauh lebih tampan, gagah, dan jantan di atas kasur. Suaminya dipertahanin cuma sebagai pohon uang aja. Pokoknya tetap Mando nomor 1 di hati Pandita melebihi siapapun. Kata-kata indah dan pujian keluar dari mulut perempuan tersebut ngebikin si pemuda makin melayang karena seumur-umur belum pernah pacaran sama cewek cantik.
Per hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, entah kenapa otak licik Pandita lagi oyeng hingga berpikiran mau bikin Lalo cemburu dengan mengirim foto dirinya saat berciuman dengan Mando. Seperti berniat sengaja nunjukin biar Lalo menyesal menjauh serta ngerasa gondok. Hingga kuli bangunan tersebut kaget melihat foto yang dikirim, lalu menegur bawahannya sembari menyuruh Mando untuk mundur. Jangan mau masuk dengan permainan ibu majikan, karena jika Pak Tanta tahu bisa-bisa kena dor. Kenyataannya Mando nggak takut dan malah nuduh balik pasti Lalo cemburu, sebab Pandita sempat cerita bahwa atasannya itu pernah mengejarnya tapi ditolak. Bahkan Lalo sampai nunjukin nih SMS yang pernah dikirim oleh Pandita, tapi tetap aja Mando tidak percaya. Akhirnya diancam jika pemuda itu tetap nggak mau mundur dari hubungan gelapnya bersama Pandita, maka Lalo akan mencari kuli bangunan lain buat ngebantuin serta memecat Mando karena dianggap mengancam pekerjaan mereka. Pemuda tersebut tetap nggak takut sebab yang menentukan nasib kuli bukan Lalo melainkan ibu Pandita. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, akhirnya Lalo yang semakin kesal menghubungi Tanta, bahkan mengirim foto yang pernah dikirim Pandita saat perempuan tersebut sedang bermesraan dengan Mando. Terjadilah pertemuan rahasia antara Lalo dengan Tanta dekat rumah yang sedang dibangun, hingga dengan belak-belakan Lalo bilang dia pernah digoda namun sudah mundur. Pandita cerita bahwa Tanta impoten, lemah sawat, jelek wajah, dan cuma menang diisi rekening aja. Tentu Lalu gak cuma omong kosong, karena dia berhasil nunjukin history chat dari perempuan itu yang bikin tentara tersebut semakin hancur hati. Lalu meminta majikannya tersebut untuk memecat Mando secepat mungkin karena bisa semakin berbahaya. Kenyataannya 2 hari kemudian pada Kamis sore tanggal 11 Juli 2024, dengan penuh emosi Tanta mendatangi rumah yang sedang dibangun lalu memanggil Mando ke samping karena ada yang mau dibicarakan. Mungkin pemuda tersebut punya firasat yang gak enak, makanya langsung kabur ke area kebun-kebun belakang yang dikejar sama Tanta, hingga tentara berusia 30 tahun itu mengeluarkan senjata apinya sambil berlari dan melepas timah panas yang uniknya langsung mengenai kepala belakang Mando, padahal jarak mereka sekitar 10 meteran saat uber-uberan. Pemuda tersebut langsung tumbang dan kehilangan nyawa seketika. Beberapa warga yang kebetulan lewat langsung berteriak, hingga dengan lesunya Tanta membuang senjatanya lalu berlutut seakan menyerah dan ikhlas untuk ditangkap. Dalam pengakuannya, Tanta bilang saat peristiwa sebenarnya dia kepengen ngomong baik-baik sama Mando untuk menjauhi istrinya. Namun entah kenapa malah kabur dan ini dianggapnya sebagai sikap perlawanan. Songong itu si Mando dari dulu dan susah dikasih nasihat. Waktu dikejar udah diteriakin supaya berhenti, tapi nyatanya makin kencang berlari sembari mengacungkan jari tengah ke Tanta, hingga tentara itu pun nekat mengeluarkan peluru. Sebenarnya dia ngasal kok saat mengarahkan bidikannya cuma buat menggertak, malah kena kepala si kuli sampai meninggal seketika di lokasi. Emang udah takdirnya kali ya harus begitu. Di pengadilan, tentu saja Lalo hadir dan mengungkap hubungan rahasianya dengan Pandita sebanyak 2 kali. Namun dia bilang itu secara profesional sebab dibayar. Sementara Tanta ngaku setelah bicara serius dengan Lalo minggu lalu, dia tidak langsung melabrak istrinya di rumah karena keluhan Pandita mengenai kejantanannya itu benar. Itulah kelemahannya sebagai laki-laki, makanya berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengabulkan semua permintaan istrinya. Ternyata Pandita tidak setia. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 13 Januari 2025, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Hanoi menyatakan bahwa Tanta Van Po bersalah atas penggunaan senpi hingga menewaskan Mando Luat. Lelaki tersebut terkena tuntutan tingkat 2 hingga memperoleh hukuman 18 tahun penjara. Dirinya juga dipecat dari ketentaraan Angkatan Darat, dan ternyata Pandita mengajukan perceraian pada bulan Maret 2025 dengan mendapat harta gonogini yang banyak, termasuk rumah yang sudah jadi kemarin pun dijual oleh perempuan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Pandita juga dikenain timah panas karena isi otaknya cuma kepengen duit? Atau dia berhak begitu karena gak pernah dipuaskan oleh suaminya? Kalian komen di bawah.
Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.